Maulana Sa'ad sebelum memberangkatkan kami ke Indonesia ini berpesan wasiat-wasiatnya itu beliau sering mengulang, jangan sampai lupa, sampaikan ke orang-orang Indonesia itu bagaimana masjid-masjid senantiasa hidup, 5 amal maqami dan DT. Dan inilah amalan yang paling mudah katanya untuk mendekatkan, menghubungkan hamba-hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja sebagaimana dulu dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan beliau juga dalam Hayatus Sahabat sering membacakan hadis tentang ini. Beliau sering terangkan kenapa Maulana Yusuf rahmatullah alaih menyusun bab khusus limadza bunyatil masajid. Untuk apa masjid-masjid itu dibangun? Jadi ngapain aja kalau sudah dibangun, apa yang harus kita buat dalam masjid itu? Wa madza kanu yaf'aluna fiha. Imam Muslim mengeluarkan hadis walaupun lafaznya pun begitu, dan Imam Tahawi juga meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, tatkala kami sedang di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seorang badui datang dan mau kencing di dalam masjid. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tahan. Kemudian rawinya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jangan nyuruh tahan, kata, biarin saja. Akhirnya para sahabat Nabi tidak menyuruh badui itu untuk menahan kencingnya sampai dia kencing di dalam masjid. Kemudian Rasulullah SAW memanggil orang yang sudah kencing itu dan berkata kepadanya, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak untuk kencing atau untuk buang kotoran di situ. Sesungguhnya masjid-masjid ini hanya layak untuk zikir kepada Allah, untuk sholat dan untuk baca Al-Quran. Sebagaimana sabda baginda atau sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Selepas itu Rasulullah SAW menyuruh seorang laki-laki dari satu kaum untuk membawakan satu ember air. Maka diseblokkanlah air ke tempat yang tadi dikencingi oleh orang badui tadi. Imam Muslim pun meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Muawiyah radhiyallahu anhu datang ke satu halqah di masjid. Satu halqah. Maka beliau bertanya, untuk apa kalian duduk-duduk di sini? Maka orang-orang yang duduk di halqah itu menjawab, kami berzikir kepada Allah. Kemudian Muawiyah bertanya lagi, apakah karena Allah? Apalagi yang menyebabkan kalian duduk di sini? Jawabnya sama, illa dzak. Apakah hanya karena untuk itu kau duduk di sini? Maka mereka menjawab, kami duduk di sini hanya untuk itu saja, untuk berzikir kepada Allah. Kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu, saya tidak melakukan ini karena curiga kepada kalian, dan tidak seorang pun yang manzilah atau makomnya lebih dekat pada Rasulullah SAW yang meriwayatkan hadis lebih sedikit daripada aku. Sesungguhnya Rasulullah SAW keluar mendatangi satu halqa daripada sahabat-sahabatnya, dan beliau pun bertanya sebagaimana aku bertanya, untuk apa kalian duduk di sini? Maka jawaban para sahabat Nabi waktu itu, kami duduk untuk berzikir kepada Allah, memuji Allah atas karunia hidayah Islam yang Allah berikan kepada kami. Maka Rasulullah nanya lagi, Allah, apakah hanya itu maksud kalian duduk di sini? Maka mereka menjawab, Allah, kami tidak duduk di sini kecuali hanya untuk itu. Maka Rasulullah SAW berkata, saya tidak buruk sangka kepada kalian, akan tetapi malaikat Jibril alaihissalam datang kepadaku dan mengabarkan kepadaku bahwa majelis kalian ini dibanggakan kepada para malaikat. Di dalam Riyadhus Shalihin juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Nasai dan sebagaimana dalam Jam'ul Fawaid. Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Abi Waqid
Harits bin Auf radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sedang duduk di masjid, subhanallah, diulang-ulang, beliau itu sering duduk di masjid bersama para sahabat Nabi, dan para sahabat Nabi bersama beliau. Tiba-tiba 3 orang menghadap katanya. Adapun yang 2 langsung ikut duduk di majelis Nabi. Tapi yang 1 orang pergi. Maka yang 2 orang itu ikut di majelis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang satunya lagi lihat tempat kosong, langsung dia memasuki tempat duduk yang kosong dan duduklah di situ. Adapun yang 1 lagi maka dia duduk di belakang. Adapun yang ketiga dia berbalik arah dan pergi meninggalkan majelis Rasulullah SAW. Tatkala majelis Rasulullah SAW selesai, Rasulullah SAW bersabda, "Tidakkah aku kabarkan kepada kalian tentang 3 orang tadi? Adapun yang pertama, yang 1 itu dia berlindung kepada Allah, maka Allah melindunginya. Adapun yang kedua, dia malu-malu sama Allah, maka Allah pun malu dari dia." Yang belakang. Adapun yang ketiga, dia berpaling dari Allah, Allah pun berpaling darinya. Demikian dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dikeluarkan juga oleh Imam Malik dan At-Tirmidzi sebagaimana dalam Jam'ul Fawaid. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Mundah dari Abil Qamrah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa kami sedang di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu halaqah. Kami membicarakan, sedang ngobrol. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang pada kami, keluar dari salah satu kamar atau rumah beliau. Maka beliau melihat orang-orang di situ, kemudian beliau duduk bersama orang-orang yang duduk di majelis Al-Qur'an. Dan beliau berkata, untuk majelis inilah saya diperintahkan. Bagaimana dalam kitab Al-Isabah dan Ibnu Abdul Bar juga mengeluarkan dalam kitab Al-Isti'ab. Dikeluarkan pula oleh Abu Amr Ad-Dani dalam Tabaqatul Qurra dalam kitab Al-Kanz, sebagaimana dalam kitab Al-Kanz. At-Tabrani juga meriwayatkan dalam kitab Al-Sa'd dari Quraisy bin Syihab, beliau berkata bahwa Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendengar suara gemuruh keras dalam masjid, orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan memperdengarkan Al-Qur'an. Maka beliau berkata, tuba lihaula, berbahagialah mereka, berbahagialah mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini dalam kitab Majmu' dan dikeluarkan oleh Ibnu Mani dengan riwayat yang sama sebagaimana kita dalam kitab Al-Kanz. Demikian juga dalam riwayat Al-Bazar dalam Majmu' dari Kulayb juga bahwa Ali radhiyallahu anhu di dalam masjid, saya kira masjidnya masjid di Kufa, maka beliau mendengar gemuruh yang keras. Maka beliau bertanya, ada apa dengan mereka? Maka jawab orang yang ditanya, mereka itu sedang membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Maka beliau berkata, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, itulah hadirat Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan di dalam masjid. Banyak pelajaran dari bagaimana caranya Rasulullah SAW menyikapi orang-orang yang ada di dalam masjid. Betapa halusnya budi baginda Rasulullah SAW, akhlak beliau, hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalam makom tidak sabar, betapa banyak orang yang tadinya mungkin ingin dekat, tapi karena cara kita salah, akhirnya mereka membenci kita, bahkan membenci kerja dakwah itu sendiri. Naudzubillah min dzalik. Maka kelembutan itu sangat penting. Sebentar-bentar marah, itu bukan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, DTI yang sering dianjurkan oleh masyayikh dan orang tua kita itu mudah-mudahan bisa kita amalkan. Bahkan terakhir tadi subuh saya terjemah dari di Jemaah India itu, beliau katakan dulu kita dianjurkan 2,5 jam biasa, maka sekarang mulai saat menganjurkan 2,5 jam yang biasa itu rubah dengan DTI semua, dan dianjurkan seluruh umat Islam, bukan hanya kartu. Nah, rata-rata masjid kita itu sudah lebih daripada 8 orang yang sholat berjamaah. Nah, bagaimana kita rayu mereka biar
menghidupkan masjid-masjid sebagaimana dihidupkannya di zaman baginda Rasulullah dan para sahabat Nabi. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau usaha dakwah ini sungguh-sungguh dihidupkan, masya Allah, keajaiban dunia akan nampak. Kita datang ke Rewi, tiap hari itu kadang-kadang 15.000 atau 20.000 orang kalau bulan Ramadan. Dan hampir semuanya gratis makan di situ. Tiap hari itu di waktu saya saja tahun 2000 jumlah jemaah yang dikirim dari markas Rewi itu sehari 300 rombongan yang pulang dan yang pergi. Demikian juga di Nizamuddin banyak rombongan. Itu saya tanya kurang lebih setiap hari itu ada 50 rombongan. Kemudian juga di Katrel dan sebagainya. Kita berharap mudah-mudahan markas kita ini juga bisa mengeluarkan rombongan sebanyak-banyaknya. Dan Allah Maha Kuasa. Karena Allahnya Rewin, Allahnya Nizamuddin, Allahnya Pakistan juga Allahnya kita juga. Kalau kita sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi kita. Yang kita khawatir itu kita tidak dipakai Allah. Kita sibuk dengan hawa nafsu kita. Para masyayikh juga sering mengatakan, kita malas buat amal maqami, pasti penyebabnya satu, karena kita mengikuti hawa nafsu kita. Kalau kita terlalu mengikuti hawa nafsu, ajazil saja kan dilaknat Allah jadi iblis atau setan. Tapi kalau kita tahan hawa nafsu, kita belajar hidupkan maqami, duduk dalam musyawarah harian, dalam ta'lim harian, dalam maqami kita masing-masing, maka itulah yang akan menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Siap amal insyaallah ya. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi diulang-ulang, mudah-mudahan nanti tanggal 17, 18, 19 Mei ini kita semua bisa membawa orang-orang sebanyak-banyaknya ke istimewa insyaallah. Latihannya sekarang kita ajak orang tiap malam Jumat ini datang sebanyak-banyak ke malam markas. Kemudian semua bambu dan tenda roboh, diharapkan sebanyak-banyaknya pula malam ini ke Cikampek, bantu memperbaiki tempat yang belum semuanya siap insyaallah ya. Kemudian musyawarah Jawa Barat tanggal 27 berarti Sabtu Ahad besok ya. Kita makan para jumidar, para penanggung jawab. Dan hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah markas yang sedang kita bangun ini dan terus-menerus insyaallah dibangun. Nah, umat bertambah terus dan banyak, subhanallah, banyak yang datang tanpa diajak. Saya bertemu langsung, datang tanpa diajak. Kalau kita sungguh-sungguh buat amal maqami, Maulana Sa'ad sering mengatakan orang yang benci kepada agama pun tertarik dengan kuatnya. Seperti Tufayl bin Amr ad-Dausi. Lo datang, ditutup telinganya pakai kapas pun tetap dipaksa Allah untuk mendapatkan hidayah. Kalau kita, nah Rasulullah hanya sholat saja, Rasul sholat, hidupkan amalan di masjidnya apa? Sholat, bacanya agak keras. Dia udah musyawarah sama Abu Jahal, Abu Sufyan, jangan ada yang buka itu kapas dari telinga, tetap aja dibuka. Jadi orang benci kepada agama pun dipaksa Allah untuk mendapatkan hidayah kalau kita sungguh-sungguh buat amal maqam. Dan besok insyaallah maka kita akan ngecor. Siapa yang siap bantu ngecor insyaallah. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, sedikit saja dalam satu riwayat, walaupun sebesar kandang burung atau sarang burung, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Siapa amal semua? Nanti malam kita bangun tahajud, doa, nangis yang panjang-panjang, minta hidayah yang panjang-panjang, sehusu mungkin minta pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma hdina wa hdina wa hdina sajami'a wa ja'alna sababan liman ihtada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi yang akan menyumbang semen dan